Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu sampai detik ini kami terpelihara dengan sempurna. Kami boleh melalui hari-hari kami bersama Tuhan. Kami boleh melalui hari-hari kami dengan penuh sukacita, sebab kami sungguh terlalu percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami, bahwa Kau terus akan menuntun dan memelihara hidup kami. Ajar kami untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, supaya janganlah dunia ini ingin menghancurkan masa depan kami, menggagalkan segala keinginan dan kerinduan kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami mau tetap setia dengan Tuhan dalam segala keadaan dan situasi apapun, sebab kami tahu Allah adalah setia. Terima kasih Tuhan, saat hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami butuh urapan-Mu, kami butuh pemahaman dari-Mu, sehingga kebenaran yang kami dengar mengajari kami, mendidik kami, menuntun, menegur kami, agar kami sungguh mempercayainya dan hidup olehnya. Urapi hamba, bahkan kami semua yang mendengarkan akan firman. Terpujilah Tuhan di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini dalam sebuah ibadah bersama yang kita kerjakan secara online, dan kembali saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan beberapa ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakannya dan saudara-saudara sekalian boleh mengikutinya di rumah saja. Lalu Sadrah, Mesad dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan untuk menjadi bahan perenungan kita bersama, yaitu percaya diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada mungkin saudara pernah ada di posisi ini, kurang percaya diri atau tidak percaya diri. Tentu saudara bukan tidak punya alasan kenapa kita kadang-kadang memiliki perasaan ini, saudara, yaitu perasaan tidak percaya diri. Yakni karena mungkin ada sesuatu hal yang di dalam diri kita, ada yang saudaraku kurang, ada yang mungkin menurut kita tidak sempurna, ada yang menurut kita tidak mampu meraihnya, sehingga lahirlah suatu yang disebut tidak percaya diri. Tetapi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, iman Kristen tidak mengajari kita atau tidak mengharapkan kita untuk tidak memiliki percaya diri sebagai pengikut Kristus. Karena kenapa saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang punya pengharapan. Kita punya dasar yang benar untuk kita bisa akhirnya melalui hari-hari kita, menjalani hari-hari kita, menghadapi segala sesuatu tentu bersama dengan Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini saya sekali lagi bicara tentang sebuah judul, yaitu percaya diri. Nah, saudara sampai Yesus Kristus, apa sih dasar percaya diri dalam diri kita sehingga bahwa kita akan berkata dalam diri kita, saya pasti bisa, saya pasti sanggup, saya pasti mampu, saya akan kuat untuk menghadapi berbagai situasi dan
kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara kasih Tuhan, pada malam ini saya akan bagikan kepada kita ada 3 dasar percaya diri kita, sehingga pada akhirnya saudara, kita adalah orang-orang yang memiliki sebuah keteguhan, ketetapan hati untuk percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Tuhan pasti memberi pembelaan bagi tiap-tiap kita. Nah, 3 dasar percaya diri kita yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama saudara, dasar percaya diri kita yang pertama adalah Allah. Saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara melihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 17, ketika ada sebuah tantangan, ancaman yang dihadapkan oleh Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan dapur yang gua singa, saudara, yang dimana saudara kasih Tuhan, bila mereka tidak memenuhi apa yang sudah diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung, maka konsekuensinya adalah mereka harus berhadapan dengan singa, saudara. Yang dimana singa ini saya percaya saudara, singa yang kejam, singa yang buas. Tetapi saudara, Anda tahu, ketika mereka menghadapi ancaman itu, mereka percaya diri. Saudara kasih Tuhan, bukti mereka percaya diri apa saudara? Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama saudara adalah Allah, itu dasar percaya diri. Di mana di ayat 17 berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tangan-Mu, ya Raja. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapapun saudara, tapi ketika engkau punya Allah, ketika engkau percaya kepada Allah, maka ini adalah sebuah dasar percaya dirimu untuk menghadapi situasi, goncangan, kesusahan, bahkan berbagai pergumulan kehidupan. Kalau saya sudah bicara bahwa Allah adalah merupakan dasar percaya saudara, itu sama dengan bahwa jangan pernah engkau menjauh dari Allah. Jangan pernah kau terpisah dari Allah. Jangan pernah kau membelakangi Allah. Jangan engkau pernah menganggap remeh Allah, tapi engkau harus menghormatinya. Sadrah, Mesah dan Abednego, mereka sangat memberi hormat setinggi-tingginya kepada Allah dibanding dengan Raja Nebukadnezar. Karena kenapa? Allah adalah merupakan dasar percaya diri mereka. Kenapa saudaraku menjadikan Allah menjadi dasar percaya diri mereka? Karena mereka percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka, bahwa Allah sanggup membebaskan mereka, bahwa Allah sanggup mendengar doa mereka. Anda tahu saudara, ketika sayembara itu disampaikan, mereka berdoa, dan mereka yakin di dalam doa itu Allah mendengar mereka. Mereka juga percaya bahwa Allah sumber saudara segala sesuatu dalam hidup mereka. Saya percaya kalau orang gak punya Allah, pasti secara psikis akan mengalami tekanan. Tapi mereka percaya Tuhan bela mereka. Dan saudaraku, mereka sadar betul kenapa mereka menjadikan Allah menjadi dasar daripada percaya mereka adalah karena mereka tahu Allah adalah sumber segala-galanya. Itu yang pertama saudara. Poin yang kedua, apa dasar percaya diri kita? Yang kedua saudara terkasih, yang kedua adalah iman kita. Saya kutip di dalam saudaraku yang Galatia 2 ayat 20, merupakan saudaraku surat yang ditulis oleh Paulus saudaraku kepada jemaat yang ada di Galatia, saudaraku yang Tuhan, yang membuktikan bahwa ia punya dasar percaya diri sebagai pengikut Kristus. Saya baca ayat itu, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ia sungguh terlalu percaya bahwa Yesus saudara adalah garansi hidup. Itulah yang membuat dia saudara tidak gentar. Itu yang membuat dia tidak saudaraku takut untuk menghadapi situasi ancaman yang ada. Ia percaya diri saudara. Ia tidak berkata apalah saya ini, saya adalah orang yang hanya percaya Tuhan. Tidak saudara. Yesus yang kau percaya adalah garansi dalam diri saudara. Yesus yang kau percaya adalah jaminan yang pasti dalam diri saudara. Sehingga saudara,
Situasi apapun sekarang, apapun istilah yang akan terjadi ke depan, saya mau katakan, dasar engkau percaya diri untuk kau berkata aku bisa melaluinya, aku bisa hadapi, aku bisa jalani, adalah Yesus yang dimana saudara kepadanya engkau beriman. Jadi dasar percaya diri kita yang kedua adalah iman kita kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, adakah engkau beriman kepada Yesus? Atau hanya saudara mengucapkan iman yang biasa-biasa? Engkau harus memiliki sebuah iman yang dahsyat. Jangan iman yang kadaluarsa, tapi iman yang segar. Iman yang di dalamnya ada sebuah kepastian. Itu yang kedua. Yang terakhir saudara, apa dasar percaya kita? Yang ketiga adalah, dasar percaya diri kita adalah tujuan hidup kita. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 18, dia berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dasar percaya diri kita yang ketiga adalah tujuan hidup kita. Hidup ini tidaklah berakhir di dunia. Masih ada kehidupan setelah kematian. Saya bicara minggu yang lalu tentang itu, saudara, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka sadar, andai kata pun mereka, saudara, merasa tidak terbantu oleh Tuhan, mereka tahu hidup bukan hanya di situ, tapi ada hidup bersama dengan Tuhan. Jadi gak usah takut, andai kata pun saudara menghadapi situasi dan akhirnya saudara mati, saudara, Anda tahu engkau bersama dengan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Hidup ini berakhir bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Jadi dasar yang ketiga untuk kita bisa percaya diri adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidupmu? Kalau hanya tujuan hidupmu hanya soal makan, minum, dan pakaian, saya mau bilang, saudara, maka engkau begitu gentar dan takut menghadapi situasi yang ada. Tapi saya mau katakan sebagai hamba, percayalah, Tuhan pasti menolong saudara, karena kau punya tujuan hidup yang baik. 3 hal ini, biarlah itu mulai menjadi dasar hidup saudara untuk mempercayai Tuhan. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ada dasar hidup yang pasti dalam diri kami, yaitu Allah, iman kami, dan tujuan hidup kami. Pegang tangan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Berbagai formula kehidupan yang kami hadapi, kami tidak gentar, karena kami punya dasar percaya yang benar hanya pada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, berkati firman. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.